Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah kajian zuhur Masjid Raudhatul Jannah MNC atau RCTI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah yang berarti permulaan menjemput hidayah, karya Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Sampai pada fasal atau tema tentang adab bangun dari tidur. Betul ya? Adab bangun dari tidur. Faqala rahimahullahu ta'ala, fa idza staiqadta minan naum fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajri wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala faqul inda dzalik. Ayo yang baca terjemahnya. Adab bangun tidur. Berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk bisa bangun tidur sebelum terbit fajar. Usahakan yang pertama kali tersirat dalam hati dan yang diucapkan oleh lidahmu ialah zikrullah, mengingat Allah. Pada saat itu berdoalah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatama wa ilaihin nusyur. Asbahna wa asbahal mulk wa asbahal mulkullah wa asbahal mulku lillah wal uzmatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbul alamin. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tub'isuna fi hadzal yaumil ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw nahurruhu ila muslimin aw yahurruhu ahadun ilaina.
nas'aluka khaira hadzal yaumi wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika bangun tidur. Panjang nggak doanya? Kira-kira bisa hafal nggak? Hafal nggak nih? Kalau nggak dibiasain emang nggak hafal. Tapi minimal bacalah riwayat yang pertama tadi itu. Apa bunyinya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang seterusnya kalau memang bisa dibaca. Ini kan permulaan. Ini segitu panjangnya baru permulaan loh. Permulaan menjemput hidayah. Bidayatul hidayah. Sampai-sampai beliau kan pernah bilang di awal pembukaan ini, Al-Ghazali mengatakan siapa orang yang mampu mengamalkan bidayatul hidayah. Mengaplikasikan isi dari kitab permulaan menjemput hidayah, maka insya Allah dia akan sampai pada ujung atau puncak hidayah. Nah kan amalin nih, berarti ngaji untuk diapain? Diamalin. Kira-kira sanggup nggak amalin ini? Kalau mau saya tambah lagi nih. Karena riwayatnya banyak. Tentang adab bangun dari tidur yang pernah diaplikasikan, dipraktekkan oleh baginda Rasul. Di antaranya, di luar yang tadi disebutkan ini, Rasulullah di antara ucapan yang beliau pertama kali ucapkan ketika mata terbuka adalah kalimat tauhid. Apa bunyinya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu wa la yafut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini riwayat Bunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa an abiha. Tuh ada bacaan ini sebelum alhamdulillah allazi ahyana. Ada Nabi ketika bangun tidur itu duduk, kemudian ayat suci Al-Quran dibaca oleh beliau. Jadi beliau membuka hari, selain dengan kalimat tauhid dan doa Alhamdulillah ini, yang sepanjang ini, beliau membaca 10 ayat akhir dari surah Ali Imran, atau 11. Dimulai dari ayat 190. Dari Quran surah Ali Imran. Coba dibuka handphonenya, yang ada aplikasi Qurannya dibuka. Yang belum ada silakan buka Google Al-Quran. Coba ketik di Google yang di handphone. Kalau belum ada apa? Aplikasi Quran, ketik di Google-nya Quran surah Ali Imran ayat 190. Ya dibuka semua ya. Ini sangat bagus ini doanya nih. Ayat berisikan doa. Yang ngantuk? Assalamualaikum. Yang ngantuk ada? Bangun. Kan ini bangun tidur. Ini kajian apa? Adab bangun tidur. Nah sekarang yang tidur bangun. Nah apa yang dibaca? Ini ayatnya. Dimulai dari A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Ini Rasul baca ini ayat mengarah ke arah langit. Jadi wajahnya ditengadahkan ke langit sambil melihat arah langit. Apa bunyinya? Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا Subhanaka faqina azaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana, silakan baca bareng-bareng boleh ya.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله Wallahu indahu husnul thawab. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indallahi khairun lil abrar wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Sadaqallahul azim. Itu 11 ayat yang Nabi baca setelah beliau bangkit dari tidur. Bisa baca? Mau amalin? Tuh. Ini dahsyat doanya nih. Pagi hari bangun tidur, bukan buka WA, bukan buka Facebook, tapi Al-Quran terlebih dahulu. Bagaimana Nabi hidupnya gak bahagia? Bagaimana gak menjadi pemimpin dunia? Bagaimana tidak menjadi qudwah, uswah, hasanah bagi seluruh manusia yang beriman pada Allah ataupun yang tidak beriman? Nabi ini sepakat. Seluruh manusia menyatakan tidak ada contoh manusia yang paling utama melebihi Muhammad. Bagaimana gak mau utama? Bangun tidur ingat Allah, bangun tidur nyebut Allah, bangun tidur membuka mata, membuka hidup dengan membaca kalamullah. Indah gak tuh? Mau coba? Coba deh 40 hari. Anda akan rasakan ada nuansa yang berbeda, energi, aura yang berbeda dalam kehidupan Anda. Coba dah 40 hari. Bangun tidur, baca ini ayat. Bahkan diriwayatkan dalam kitab At-Tibyan, karya Al-Imam Nawawi, riwayat sahabat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah itu setiap hari selepas tahajud, paling sedikit membaca Al-Quran 50 ayat. Ini di luar sholatnya nih, di luar sholat. Jadi setelah sholat malam, ya selesai semua. Karena kalau untuk sholat malam ada riwayat Rasulullah membaca Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Al-Baqarah dalam 1 rakaat. Ada riwayat yang berbeda-beda. Kita ambil dari riwayat Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahwa Rasulullah itu
membuka hari selepas qiyamul lail. Allah perintahkan beliau warattilil qur'ana tartila, sedikitnya beliau membaca 50 ayat dari Al-Qur'an dengan bacaan yang mutawasit, yang tidak pendek juga tidak begitu panjang. Itu minimal 50 ukurannya. Itu 50 ayat. Makanya hidupnya dahsyat, menjadi tauladan dan tidak pernah dilupakan. Sekalipun orang tidak beriman pada beliau, bahkan pembenci beliau, mengakui tentang kebesaran seorang yang bernama Sayyiduna Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rahasianya kemarin yang sudah kita sampaikan di sini. Dalam Quran surah Al-Muzammil, Allah berfirman kepada nabinya, innalaka fin nahari sabhan tawila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguh nasyi'atal lail, bangun di waktu malam, bangkit di waktu malam, sibuk di waktu malam. Hiya asyaddu wat'an. Artinya nasyi'at itu bangkit, berzikir, salat, berdoa, bermunajat, membaca Al-Qur'an di tengah malam. Asyaddu wat'an itu lebih menancap dalam jiwa. Asyaddu wat'an, lebih menancap dalam jiwa. Wa aqwamu qila, dan lebih kuat ya berkesan ucapan dan bacaannya. Jadi ngecasnya itu untuk kesibukan di siang hari itu di akhir malam. Cas baterainya untuk sibuk, untuk aktif selama siang hingga tidur lagi. Allah selanjutkan dengan firman-Nya, innalaka fin nahar sabhan tawila. Sungguh ada bahagian untukmu di siang hari itu, sabhan, laksana berenang di waktu siang. Ya, tawila, panjang lagi, kesibukan, urusan, gambar Allah Ta'ala dengan sebutan sabhan, seperti sedang berenang di lautan yang penuh dengan ombak. Ini hidup siang hari ini, kesibukan siang hari ini Allah gambarkan dengan apa? Berenang di lautan yang penuh dengan ombak ujian. Karena hidup itu ujian. Anda berangkat pagi-pagi. Kenapa coba pagi-pagi? Untuk ujian. Ujian apa? Absen. Betul nggak? Betul nggak? Kira-kira jam berapa sih masuknya absennya? 9. Nah, kira-kira kalau Anda absen jam 10 ada efeknya nggak? Apa efeknya? Ketawa tuh. Apa efeknya? Kena SP, betul ya? Kena apa lagi? Naik, gaji kan naik. Dan seterusnya. Itu ujian, betul nggak? Anda masuk ke kantor ini seharian, kira-kira mau tidur apa mau ngurusin urusan? Urusan kan? Pekerjaan kan? Boleh jadi pekerjaannya yang kemarin sudah diberitahukan, hari ini kerjaannya A, B hingga Z. Ujian juga. Betul nggak? Menghadapi orang, bersosialisasi nih dengan orang nih. Teman sekantor, teman sekerja, sebangku, atasan, bawahan. Ujian bukan? Ujian bukan? Coba masuk kantor, ya, supervisornya manyun, gimana kira-kira? Ini kita udah siap nih, seger dari rumah, siap-siap nih pede mau kerja, ya enggak? Nyampe di kantor disambut oleh cemberutan dan manyunan supervisor. Gimana kira-kira? Enak gak kira-kira? Kira-kira moodnya turun gak? Ujian. Tuh. Ini Allah katakan innalaka fin nahari sabhan tawila. Oh, nih jangan kira 8 jam waktu kerja orang. Betul ya? 8 jam ya? 8 jam waktu kontrak kerja itu, jam 9 hingga jam 5 sore atau jam 8 hingga jam 4 sore, itu ujian tuh, sabhan tawila. Itu Anda laksana berenang kata Allah di lautan yang penuh ombak. Ombaknya kenceng lagi. Pernah nggak ngerasain jalan naik perahu, naik kapal air, tengah jalan ombak 5-7 meter. Pernah ngerasain? Pernah di mana? Itu Pak, rasanya udah nggak ada yang lain ya kecuali Allah doang. Kapal bergoyang, tuh, ya, udah bukan main rasanya itu. Udah ingatnya Allah doang deh, nggak ada yang lain. Itu gambaran ombak tuh.
Nah ini Nabi berikan contoh-contoh amalan praktikum beliau semenjak bangun tidur, dirangkum oleh para ulama menjadi adab-adab bangun tidur. Ini semua hakikatnya adalah cara Nabi ajarkan umat supaya menjalani hidup yang penuh ujian seharian kuat. Baterainya kuat, gak bakal lemot, gak bakal bocor. Apa caranya? Buka hari dengan zikrullah. Buka mata dengan zikrullah. Kenapa kok untuk nyebut nama Allah? Harus mengingat bahwa mata kita bisa terbuka, itu adalah kehendak dan izin Allah. Demi Allah Pak, kalau kita punya keinginan, Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa. Bapak tanya orang stroke, tanya orang yang stroke, yang tangannya nggak bisa ngangkat, ya, tangan nggak bisa ngangkat. Tanya keinginan ada nggak? Angkat tangan. Nggak bisa, tuh kayak begitu tuh. Karena Allah nggak izinkan, melalui stroke nggak bisa bergerak. Jangan stroke, saya belum lama kecengklak. Ini tangan Pak, nggak bisa ngangkat nih. Ya Allah, rasa udah stres, ini bukan main. Enggak. Ini stroke enggak, cuman karena kecengklak, tangan nggak bisa diangkat. Begini nggak bisa nih. Begini nggak bisa. Tuh, Allah nggak izinkan. Maka kenapa kita pertama kali yang harus terlintas di benak kita dan lisan kita adalah zikrullah, pesan Al-Ghazali tadi, karena dia yang mampu membangunkan kita dari tidur. Makanya doanya, alhamdulillah alladzi ahyana. Segala bentuk pujian dan pujaan itu milik Allah, kembali untuknya. Yang telah menghidupkan kami, membangunkan kami setelah mematikan dan menidurkan kami. Tuh. Bapak pernah gak kena penyakit gak bisa tidur di malam hari? Ada tuh. Saya punya teman, kasihan Pak, 7 tahun gak bisa tidur malam. Gak bisa aja dah pokoknya. Mau kasih obat tidur apa semua, gak bisa tidur. La ilaha illallah. Siang bisa, udah kayak kalong. Jam kerja ngantuknya bukan main. Ya Allah, diapain aja merem tuh mata. Dibuka kayak ada lemnya tuh mata, gak bisa-bisa. Tapi malam hari gak bisa tidur. Ja'alna an-nahara ma'asya. Siang hari kami jadikan untuk manusia ini tempatnya dia berusaha menjalani kehidupan, gerak, aktif. Wa ja'alna al-laila libasa. Malam hari tidur, mata terpejam. Allah punya ketentuan sunnatullah fi khalqi. Ketetapan Allah terhadap makhluknya. Tapi terkadang ada orang yang Allah buat sebaliknya. Itu rasanya bukan main Pak. Karena kita punya badan ini, sistem tubuh manusia ini malam istirahat. Jam 10 tuh kenapa suruh tidur? Nabi sendiri kan diriwayatkan gak pernah tidur ya lebih dari jam 10 malam. Gak pernah Nabi. Kenapa? Jam 10 itu tubuh kita apa? Recovery. Rapin lagi tuh yang bermasalah di tubuh kita. Imun tubuhnya rapin lagi. Jam 10, 11 tuh mulai. Makanya jangan tidur malam-malam. Tapi Rasulullah jam 12:30 udah bangun. Recovery itu waktu yang paling bagus untuk recovery jam 10 hingga jam 1 malam. Itu paling bagus. Makanya kalau bisa jangan tidur lebih dari itu. Jam 10 tidur kalau bisa. Atau 10:30. Bangun awal jam 2. Udah aman tuh. Bahkan banyak guru-guru kami pesen, kalau bisa bangun jam 2 malam, keramas. Keramas. Itu memperbaiki tulang, dan maaf, bonusnya laki-laki sehat, zahir batin. Oh. Saya ketemu satu orang di Thailand, usianya 120 tahun. Ulama nih di Thailand, ya, di Fatani Thailand. Usianya saat saya berjumpa itu 120 tahun. Tuh, 120 tahun. Tua muda? Tua ya, abah saya aja nih 80-an udah kakinya udah lemah banget. Ini 120 tahun. Saya tanya, guru, ini rasanya apa rahasianya? Rahasianya tiap tengah malam jam 2 mandi keramas. Dari kaki naik ke atas, lalu kepala ke bawah. Subhanallah, beliau baru istrinya beliau baru melahirkan. Istrinya baru melahirkan. Usia berapa?
120 tahun. Istrinya baru melahirkan. Dan uniknya lagi, istrinya itu baru umur 24 tahun. Laki-laki ketawa kan? Apa rahasianya? Yang punya istri terserah mau keramas wajib ataupun tidak, terserah itu. Intinya jam 2 malam bangun. Mandi, dimulai dari kaki, lalu ke lutut, ke paha, perut, badan, lalu atas. Walaupun gak sabunan, gak sampoan, itu terserah. Yang penting pastikan badan jam 2 pagi terkena air. Dan itu waktu yang oksigennya paling bagus. Maka itulah Al-Quran ajarkan. Bangun di tengah malam. Lambat-lambatnya sepertiga malam yang akhir. Lambat-lambatnya setengah jam sebelum subuh. Tadi kan beliau bilang, usahakan sekuat tenaga antajtahid, kata Al-Ghazali ini. Artinya ijtihad itu apa? Berusaha sekuat tenaga, bangun sebelum waktu subuh. Itu ciri orang beriman yang ingin menjemput hidayah. Bangun. Bangun zikrullah. Bangun baca Quran. Minimal 10 atau 11 ayat dari akhir surah Ali Imran. Nanti Anda buka tuh surat tadi, baca terjemahnya. Dahsyatnya bukan main tuh Pak. Isinya doa. Pertama kali Allah beritahukan bahwa sungguhnya penciptaan langit dan bumi ini merupakan tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Ulul albab. Bagi orang yang cerdik pandai. Siapa orang yang disebut dengan ulul albab itu? Ulul albab orang yang menggabungkan dua perkara. Zikir dan fikir. Yadhkurunallaha qiyaman, yang selalu berzikir kepada Allah saat berdiri. Wa qu'udan, di saat duduk. Wa ala junubihim, dan juga di atas pembaringannya. Masih berzikir. Kemudian wa yatafakkarun, bertafakkur. Jadi yang disebut dengan ulul albab, cerdik pandai itu bukan tukang ngaji doang, bukan. Tapi orang yang menggabungkan antara zikir dengan fikir. Zikir dengan fikir. Maka tadi Al-Ghazali bilang, pastikan, usahakan bangun sebelum subuh. Yang kedua, pastikan yang pertama kali terlintas di benakmu, yang terucap lisanmu adalah zikrullah. Tuh. Zikir dan fikir. Kalau sudah orang memulai hari dengan mengingat Allah, maka seharian dia akan dibimbing oleh Allah. Nanti baca tuh terjemahan dari Quran surah Ali Imran 190 hingga ayat 200. Itu dahsyat sekali doa Nabi ketika membuka hari dengan membaca ayat-ayat suci tadi. Ya. Doa agar Allah jadikan min ulil albab. Allah selamatkan dari api neraka. Lihat ya. Ayat ke berapa tadi? Ayat ke 1991 ya. Setelah berzikir dan bertafakur, minta kepada Allah selamatkan dari api neraka. 192 minta dijaga dari api neraka. Ya. 193 pengakuan sudah beriman. Maka permintaannya ampuni dosa, hapuskan kesalahan, dan wafatkan bersama orang-orang pilihan. 194 minta kepada Allah Ta'ala janji yang Allah pernah janjikan kepada para nabi dan rasul. Dan minta kepada Allah, jangan kecewakan kami nanti di hari kiamat. Tuh, itu paling dahsyat tuh. Minta kepada Allah, jangan kecewakan kami di hari kiamat. Jangan hidup udah berlama-lama, 60 tahun, 70 tahun beramal banyak, lalu Allah gak terima amal kita. Rugi gak kira-kira? Nah itu bangun tidur aja udah minta banyak hal. Minta ampunan, minta bimbingan, dan minta Allah jadikan ulul albab. Orang kalau biasa berzikir, olah fikirnya akan bagus. Anda kan kerja di kantor nih, gunakan pikiran gak? Gunakan kan? Tenaga apa pikir doang? Pikiran utama dan tenaga. Otak dan otot. Nah kunci kuatnya otak adalah membuka hari dengan berzikir. Makanya jangan heran, nanti kalau sini di kitab ini nih ada sambungan adab setelah subuh menjelang isyraq. Nabi ajarkan dan diamalkan oleh para ulama-ulama, habis subuh nggak kemana-mana dia, duduk di tempat sholatnya berzikir hingga syuruk. Karena syuruk kan memulai hari.
Jadi mulai bangun tidur sampai syuruk berzikir. Setelah itu berangkat kerja. Nanti ada semua nih, berpakaian aja ada adabnya, berpakaian. Tuh, maka kerja seharian ringan rasanya. Ujian pun dilalui dengan mudah, bahkan lulus dengan nilai terbaik. Kenapa? Membuka hari dengan zikrullah dan Al-Quran. Jelas ini? Jelas ya? Nah doanya tadi panjang tuh, tinggal diapalin aja dah. Kalau nggak bisa apal sebanyak itu, minimal nih 11 ayat tadi, ya dari apa? Quran surah Ali Imran dan doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah kalau bisa nih, kalau sepanjang ini nggak apal, ujungnya nih doa yang sangat penting dibaca nih. Nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Nih doa yang terakhir tuh. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan hari ini. Dan kebaikan yang terdapat di hari ini. Jadi apa? Minta pada Allah biar harinya enggak apes. Paham nih? Ya. Apesnya hari dengan perbuatan maksiat. Makanya minta pada Allah Ta'ala, nas'aluka khaira hadzal yaum. Yang kedua, wa khaira ma fi, dan kebaikan yang ada di hari ini. Wa na'udzubika, dan aku berlindung padamu min syarri hadzal yaum, dari keburukan hari ini. Wa syarri ma fi, dan keburukan apa-apa yang terjadi di hari ini. Bila misalnya Allah tentukan hari ini terdapat musibah, misal ya kebakaran, gempa bumi, dengan doa yang tulus Allah lindungi Anda dari terkena itu. Jelas tidak nih? Ya. Nah ini gambarannya begitu. Nah, oleh karenanya jangan lupa minimal doa yang awal dan doa yang akhir. Dibaca, dihafalkan, diamalkan. Kalau enggak bisa semuanya. Kalau bisa semuanya bagus lagi. Ya. Baik, terakhir penutup dari bab ini adalah fa idza labista thiyabaka. Coba dibuka halaman 19 ya. Halaman 19. Karena itu kan halamannya banyak terjemahnya. Buka halaman 19. Setelah doa, terjemah doa, fa idza labista thiyabaka fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi satri auratika. Wahdhar an yakuna qasduka min libasika mura'ata al-khalqi. Coba baca terjemahnya. Ketika mengenakan pakaian, niatkanlah pula dalam hatimu untuk menaati perintah Allah. Rin, pertama nih, menutup aurat. Nah, pertama ketika Anda sudah mulai menggunakan pakaian, jangan lupa selain bersyukur kepada Allah, ada juga baca doanya nih. Ada doanya baca baju, pakai baju. Mau dikasih juga? Doa pakai baju, mau? Hah? Lebih panjang juga nih. Kira-kira dapat nggak? Minimal baca bismillah. Nah itu aja dah. Pakai baju minimal baca bismillah. Ya. Kemudian niatkan pakai baju ini melaksanakan perintah Allah dalam menutup aurat. Nah. Lalu apa itu aurat? Asal bahasa aurat sesuatu yang buruk untuk ditampilkan dan dipandang orang lain. Itu asal bahasa itu. Asal bahasa aurat itu segala sesuatu yang buruk untuk ditampilkan di hadapan orang lain dan dilihat oleh orang lain. Itu asal namanya aurat. Lalu para ulama menjelaskan batasan-batasan aurat sebagaimana panduan Quran dan Sunnah. Laki-laki hakikatnya seluruh tubuhnya aurat di hadapan perempuan. Nah, yang boleh tampak ya di hadapan selain perempuan yang tidak halal baginya adalah batasan dari pusar hingga lutut. Itu. Ya, sebetulnya nih tubuh kita juga aurat di hadapan perempuan. Semua. Ataupun di hadapan laki-laki yang lain yang tidak halal untuk memandang kita. Cuma yang boleh dibuka di atas pusar, di bawah lutut saja. Itu yang boleh dibuka. Ya. Yang di batasan pusar hingga lutut tidak boleh dibuka.
Sebagian ulama mengatakan bahkan di hadapan mahramnya. Kecuali bagi pasangan halalnya. Jadi di hadapan orang tua kita nih laki-laki, di hadapan ayah kita, ibu kita, juga nggak boleh buka aurat. Nggak boleh. Batasan pusar hingga lutut, ini hanya boleh dipandang oleh istri kita. Nih, sini, sampai sini. Itu yang hanya boleh melihat istri kita saja. Istri sah ya. Ada nggak istri yang nggak sah? Ya nggak ada kalau istri sah. Cuman istri kan 3 istri, ya kan? Kalau 1 is 1, 2 is 2. Ya, ini sampai sini hanya boleh dipandang istri kita. Itu. Laki-laki lain nggak boleh. Teman laki-laki, saudara, orang tua, kecuali urusan yang bersifat darurat, sunat, operasi, dokter boleh buka. Boleh mandang aurat kita. Dubur kita, ambeien, dokter ngobatin, boleh mandang dubur kita. Selain itu siapapun tidak boleh melihat kecuali istri saja yang halal bagi kita tadi. Perempuan yang halal bagi kita. Lalu bagaimana perempuan? Perempuan sama, seluruh tubuhnya aurat. Bagi laki-laki, ya, bagi laki-laki nggak boleh mandang bahagian perempuan. Memandang, begitu perempuan nggak boleh membuka di hadapan laki-laki yang tidak halal baginya. Kalau tadi laki-laki ada batasan, pusat hingga dengkul, hingga lutut, perempuan tidak ada. Seluruh tubuhnya, keindahan tubuhnya hanya milik suami yang halal. Pasangan yang halal atau suaminya. Indah tuh Islam. Rambutnya, lehernya, dadanya, perutnya, bokongnya, ya, itu hanya halal dipandang oleh suaminya. Ya. Jadi di rumah, di kamar, istri kita boleh bugil, tanda kutip, ya, di hadapan suami. Tapi tidak boleh di hadapan anak-anak. Nggak boleh di hadapan anak-anak. Walaupun anak kandung, nggak boleh. Apalagi anaknya udah dewasa. Itu. Kalau itu semua keindahan tubuhnya hanya milik suaminya saja. Tuh. Maka ketika berpakaian jangan lupa niat melaksanakan perintah Allah, bukan mencari pandangan orang. Betul kata itu? Coba gimana katanya? Jangan sekali-sekali engkau mempunyai maksud mengenakan pakaian untuk pamer kepada orang lain. Akibatnya engkau pasti akan merugi. Pamer, pengen dilihat. Pakaian, iya, semua perhiasan. Karena Allah Subhanahu wa taala atur begitu dalam Quran surah Al-A'raf. Khudzu zinatakum. Gunakan perhiasan, tapi untuk Allah. Bukan untuk selain Allah. Memakai jam tangan yang baru. Nah, niat biar lihat orang keren. Ya enggak? Pakai baju merek mahal, Zara, biar lihat keren. Jangan. Cukup niatkan menggunakan pakaian mencari mukanya Allah. Cari perhatian dari Allah, maka hidup kita akan bahagia. Selebihnya Allah yang mengaturnya. Allah akan tampakkan keindahan pakaian kita di hadapan orang lain, sekalipun tidak branded. Kalau manusia ini kadang-kadang apa? Kudu pakai merek dulu, baru kelihatan gagah katanya. Tapi karena Allah tidak. Gunakan pakaian, niat mencari keridhaan Allah dengan menutup aurat. Perempuan, mana batasannya? Rambut yang indah, Al-Quran perintahkan tutup. Rambut indah itu mahkota bagi wanita, itu milik suaminya saja. Kalau belum punya suami, ya tutup. Jangan dibagi orang. Ya, hanya wajah dan kedua telapak tangan saja yang boleh ditampilkan di hadapan laki-laki yang belum halal baginya. Lalu bagaimana berhias? Pakai apa namanya? Bukan bedak dia, biasanya perempuan ada lagi sudah bedak. Apa namanya? Alas bedak. Ya betul ya ibu-ibu ya. Namanya apa? Alas bedak. Boleh dipakai? Boleh. Lipstick. Lipstick boleh pakai? Boleh. Shadow? Boleh. Dengan catatan. 1, bukan karena tidak pede dengan ciptaan Allah yang natural. Saya ulang ya. Wanita boleh nggak berhias? Boleh. Boleh ke kantor pakai lipstick? Boleh. Bolehkah ke kantor pakai shadow? Boleh. Bolehkah pakai bedak? Boleh. Merah pipi? Boleh. Dengan catatan, syarat 1,
bukan karena tidak percaya diri dengan ciptaan Allah. Awas, ada orang berhias karena merasa ciptaan Allah ini gak sempurna. Paham gak? Gak pede dengan hidung saya, pakein apa tuh? Apa namanya? Gak tahu ya orang laki-laki ya. Apa namanya Bu? Ini yang taruh di hidung sini. Hah? Apa namanya? Pasti pada gak tahu ya. Yang belakang yang tahu tuh. Kan suka dikasih ini nih, sini biar kata mancung itu. Paham gak? Jadi udah jauh kayak mancung, dikasih apa tuh namanya putih-putih sini tuh? Ya, itu. Pakai kemerah-merahan di pipi. Kenapa? Enggak pede dengan pipi yang Allah ciptakan begitu indah kayak gitu. Ya, perasaan kurang apa? Kurang cabi. Pakai ini biar kelihatan cabi. Paham enggak? Enggak percaya diri dengan bibir yang indah yang Allah ciptakan. Lalu berikan tambahan supaya kelihatan indah. Nah, kalau berangkatnya berhias karena tidak percaya diri dengan ciptaan Allah, maka ini terlarang untuk berhias di wajahnya. Jelas ya? Kalau pakai screen, apa namanya? Skincare ya? Pakai ini, pasti pakai ini. Biar enggak kena apa? Panasnya matahari. Ya, apalagi di Jakarta. Yang hari ini tadi saya kemarin nih, cuacanya 39 derajat. La ilaha illallah. Panas banget. Awan, langit, boleh lihat. Enggak ada yang biru. Adanya abu-abu. Benar. Kemarin ke Singapura saya, acara Malaysia, langit tuh biru. Sampai saya video ini, beda ini langit Jakarta sama luar Jakarta. Berangkat dari Cengkareng, langit abu-abu. Sampai Singapura, langit biru. Dari Singapura terbang ke Malaysia, biru. Pulang ke Jakarta, abu-abu lagi. Subhanallah. Tulisannya, cuaca ekstrim, UV sangat keras. Dan udara tidak sehat. La ilaha illallah. Di sini begitu. Di handphone nih, ada apa namanya? Perakiraan cuaca. Tapi di luar negeri udara bagus, bersih, la ilaha illallah. Kok bisa begitu ya? Subhanallah. Ini gambaran nih. Nah, berangkat kalau menggunakan perhiasan wajah untuk menjaga dari panasnya anti UV, boleh. Itu yang pertama syaratnya ya. Yang kedua, tidak menimbulkan fitnah. Kalau dengan berhias berdandan menimbulkan fitnah, maka berhias terlarang baginya. Baik laki-laki maupun perempuan. Bukan hanya untuk perempuan. Tapi juga bagi laki-laki. Jelas ya ini ya. Kenapa? Menutup aurat itu perintah agama. Maka tampilkan sesuatu yang tidak ada nilai auratnya. Artinya tidak menimbulkan sesuatu yang haram untuk dipandang. Yang haram untuk ditampilkan. Ada perempuan baju panjang. Tapi ketat banget. Berbaju tapi telanjang. Kalau bahasa hadis tuh, bahasa hadis Nabi, kasiyatun ariyat. Berpakaian tapi sama dengan telanjang. Itu siapa tuh? Laki-laki dan perempuan. Sama. Juga berlaku buat laki-laki. Yang berpakaian tapi memperlihatkan lekuk-lekuk auratnya. Jelas ini? Ya. Perempuan bajunya panjang, nutupin sampai kaki. Iya, tapi lingkar dadanya, lingkar bokongnya transparan. Tampil, sampai lipet-lipetannya juga kelihatan. La ilaha illallah. Itu namanya kasiyatun ariyat. Laki-laki, bajunya atau celananya yang memperlihatkan bentuk bokongnya. Ya, itu pun bahagiannya menampakkan aurat. Yang mestinya ditutup, tidak ditampilkan, ini malah dibuka, ditampakkan sekalipun ada bungkusannya. Nah itu yang perlu dipahami ya. Jadi cara berpenampilan seperti itu. Jangan sampai perhiasan kita menimbulkan fitnah gitu ya. Baik, udah jam 1 kurang 3 menit. Waktu cukup ya. Itu penjelasan dari kutipan atau tulisan Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Jangan lupa ya tadi ayat yang 11 ayat yang dari surah Ali Imran dibaca dan kalau bisa dihafalkan. Kalau nggak hafal, di print, tempel di dekat tempat tidur. Dibaca. Kalau boleh amalkan 40 hari ini. Jangan tinggal. Nanti Anda akan merasakan ketentraman hati yang nggak dirasakan saat Anda belum mengamalkan itu. Seharian hidup enak, ujian banyak, nggak ngaruh. Ujian berat, enteng rasanya. Urusan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Apa kata kuncinya? Buka hari dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah, membaca kalam Allah. Saya ulang, ingin seharian mendapatkan ketentraman, kebahagiaan hidup, kesuksesan, keberhasilan, apa kata kuncinya?
buka hari dengan mengingat Allah, menyebut nama Allah, membaca kalam Allah. Maka insya Allah hidup kita akan tentram. Tapi nggak mungkin itu bisa kita praktekkan kalau asupannya itu dari yang tidak halal dan tidak thayyib. Itu ya, perhatikan ya. Kemarin saya sampaikan kan, kata kuncinya nih, bisa orang bangun tidur, mengingat Allah, menyebut nama Allah, membaca kalamullah, ringan untuknya, apabila persiapan tidurnya juga bersama Allah. Kalau mau tidur, makan minumannya yang tidak halal, asupannya tidak halal, asupannya tidak thayyib, maka jangan harap bangun tidur bisa mengingat Allah, menyebut nama Allah, dan membuka hari dengan membaca kalamullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum. Roman tegang amat sih. Emang apa tegang? Santai aja bro. Ya. Ada mau tanya gak kira-kira? Ada mau tanya? Ada? Ada mau tanya? Satu. Ada lagi? Dua. Ada lagi? Sebelah kiri belum ada nih? Anda mau nanya? Baik, silakan. Kasih mic-nya. Akhwatnya? Akhwat ada mau tanya gak? Ada apa? Jilbab? Apa? Jilbab ya? Begini, saya ingin jelaskan pada Anda semua sebelum Anda bertanya. Beda kerudung penutup rambut dengan jilbab. Banyak orang salah paham nih. Dipikir jilbab itu yang pakai buat nutupin rambut, kepala. Bukan, itu namanya dalam Al-Quran disebut dengan khimar. Kerudung perempuan tuh apapun bentuknya, mau segitiga, mau apa lagi? Apa? Yang masukin. Pasmina yang begini kan? Pasmina yang ikat ini ya, selembar diikat gini, pasmina. Atau segitiga, atau yang apa lagi? Bergo, ya. Yang masukin tuh, yang instan tuh, masukin wajahnya. Apapun namanya, itu semua khimar. Khimar namanya. Penutup kepala dan rambut serta dada. Jadi disebut khimar itu bila kepala rambutnya tertutup, kepala dan rambutnya tertutup. Kedua, menutupi buah dadahnya. Itu namanya khimar. Kalau jilbab itu bukan khimar. Walaupun ada lagunya, cuman itu karena salah paham. Lagunya paham gak? Tahu gak lagunya? Jilbab putih, lambang kesucian. Zaman dulu tuh, ya, Nasdaria, ya. Itu jilbab bukan bentuk kepala, jilbab itu baju luar. Jelas? Jilbab itu baju luar. Kalau mungkin bahasa kerennya outer. Jadi jilbab bukan kerudung, bukan. Orang biasa paham. Kalau jilbab nggak wajib, iya, jilbab nggak wajib. Apabila tubuhnya sudah tertutup dengan sempurna, tubuhnya sudah tertutup dengan sempurna. Jilbab pakaian tambahan. Tuh. Kalau ini untuk tutup rambut kepala bagi perempuan namanya khimar, bukan jilbab. Tuh. Makanya orang biasa salah paham dengan istilah Quran. Dipikir jilbab itu kerudung, bukan. Kerudung itu khimar. Jilbab itu pakaian luar yang menyempurnakan. Kalau pakaian dalamnya sudah menutup aurat dengan sempurna, jilbab nggak pakai nggak apa-apa, penyempurna saja. Jelas ya? Jadi jilbab itu apa? Outer. Kalau kerudung namanya khimar. Kalau dibangun tidur begitu terbuka mata, ya, bahkan kalau sempurnanya siwakan dulu ya, menggosok gigi dulu, ya. Baca yang 11 ayat tadi boleh sebelum berwudu. Maka saya bilang tadi kalau bisa tempel, kalau belum hafal ya. Nah tapi yang 50 ayat setelah sholat malam, ya. Yang 50 ayat setelah sholat tahajud, ya. Nah kalau yang 11 ayat tadi begitu bangun tidur, ya, walaupun belum gosok gigi sudah boleh, tapi sempurnanya gosok gigi terlebih dahulu, walaupun tidak dalam keadaan berwudu. Jelas? Baik, intinya buka mata dengan baca Quran. Surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian.